Mereka sering mendengar tangisan tersebut di bagian basement mall. Tangisan ini juga sering terdengar di lantai 3. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon untuk segera subscribe lor. Like dan share video ini jika bermanfaat atau menarik. Oke, tempat angker yang akan saya bahas yaitu Mall Klender. Sebelum membahas tentang Mall Klender ini, kita harus flashback dulu ke tahun 90-an lor. Tahun 90-an memang bukan tahun yang baik untuk Indonesia. Apalagi jika kita mengingat tentang peristiwa mengerikan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Kejadian mengenaskan itu tidak hanya meninggalkan luka dalam bagi rakyat Indonesia, namun juga kisah-kisah horor yang membuntutinya. Salah satunya yaitu Mall Klender, mall yang pernah terbakar lengkap dengan hampir seluruh pekerja dan pengunjung di dalamnya tersebut terkenal dengan kisah-kisah seramnya. Mulai dari hantu korban berwajah melepuh sampai uang yang berubah menjadi daun. Dari banyaknya kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia, peristiwa Mei 1998 merupakan salah satu kericuhan yang paling besar. Saking besarnya, peristiwa ini masih dikenal atau disebut dengan Teror Mei 1998 atau kerusuhan Mei 1998. Pada bulan tersebut, 3 kota besar di Indonesia jatuh dalam masa paling terpuruk lor. Bangunan-bangunan banyak yang terbakar, jalanan ditutup, tindak kriminalitas menanjak secara tajam. Semua itu terjadi dalam kurun waktu semingguan lor. Kericuan itu terpicu oleh meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti dan melebar menjadi konflik ras. Nah, karena konflik ras, maka rakyat Tionghoa yang tinggal di Indonesia merasa terancam nyawanya. Saat kerusuhan tersebut banyak korban berjatuhan lor, termasuk pengunjung dan penjual di Mall Klender yang hangus terbakar. Rumor yang beredar peristiwa Mall Klender ini terjadi karena oknum-oknum tertentu yang sengaja mengunci orang-orang di dalam mall ini sampai mati terbakar. Karena kerusakannya yang sangat parah, pemerintah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun tempat ini seperti sedia kala lor. Dan kini Mall Klender ini dikenal sebagai saksi bisu kerusuhan Mei 1998. Sayangnya bangunan yang sudah terlihat modern ini masih tidak lepas dari cerita-cerita horor yang membuat bulu kuduk merinding. Oke, saya akan menceritakan kisah seram yang terjadi di Mall Klender. Yang pertama, penampakan hantu korban berwajah melepuh. Disebut-sebut sempat menjadi TKP pembunuhan massal. Mall tersohor ini dikabarkan sering menunjukkan penghuni aslinya. Salah satu penampakan hantu yang paling seram yaitu adalah korban-korban kebakaran teror Mei 1998 yang menghantui eskalator dan kamar mandi mall. Banyak pengunjung dan penjual mall yang sudah menyaksikan keberadaan makhluk gaib ini lor. Mereka menyatakan bahwa penampakan hantu tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari, namun penampakan tersebut sering menampakkan pada siang hari. Penampakan tersebut yaitu korban-korban berwajah melepuh. Mereka terlihat mengerang kesakitan sambil berjalan pincang, mendekati tembok mall dan kemudian menghilang. Kesaksian kembalinya para arwah Mei 1998 ini tidak cuma terjadi di dalam mall saja lor. Menurut kesaksian keluarga-keluarganya yang kerabatnya menjadi korban di kejadian tersebut, mereka sering melihat anggota keluarga yang meninggal pada kejadian tersebut kembali ke rumah dengan wujud yang hancur. Itu cerita seram yang pertama, kita lanjut ke cerita seram yang kedua. Cerita seram yang kedua yaitu uang berubah menjadi daun. Uang yang dipakai untuk bertransaksi di mall tersebut memang berwujud uang lor. Namun mereka bersaksi setelah pulang atau dilihat kembali uang tersebut, berubahlah uang tersebut menjadi daun. Cerita ini mengantarkan kita kepada gadis berbaju putih. Gadis ini gemar sekali mengunjungi toko-toko di mall tersebut. Gadis tersebut selalu datang setelah maghrib lor. Ia tidak membawa apa-apa, hanya selembar uang untuk diperbelanjakan. Baju putih yang ia pakai ini terlihat sedikit kusam. Bahkan beberapa saksi menyatakan bahwa bagian
bahwa rok tersebut sudah sobek sampai ke paha. Konon gadis pucat Tionghoa tersebut akan terlihat menghampiri salah satu toko untuk membeli apapun yang ada di hadapannya. Setelah bertransaksi menggunakan uang selembar yang dia bawa, kemudian gadis tersebut pergi. Nah, uang selembar itulah yang konon berubah menjadi daun. Oke, itu cerita seram yang kedua. Kita lanjut ke kisah seram yang ketiga. Cerita seram yang ketiga yaitu tangisan misterius di lift dan di basement mall. Cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jakarta ini menyatakan bahwa mereka sering mendengar tangisan tersebut di bagian basement mall. Tangisan ini juga sering terdengar di lantai 3. Suara jeritan tersebut seperti meminta tolong dan mengerang kesakitan. Nah, suara tersebut terdengar menggema di seluruh sudut mall. Kalau kamu beruntung, suara tangisan para korban tersebut bisa terdengar lewat speaker lift. Suara tersebut dibarengi dengan suara gesekan besi yang terdengar seperti audio rusak. Nah, itu tadi cerita mistis tentang Mall Klender. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang saya sampaikan salah. Untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon untuk segera subscribe lor. Dan share video ini jika menarik. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Salam seluruhku.